catat sejarah baru, Lamine Yamal menangi Copa Trophy 2025. Barcelona konfirmasi cedera Gavi dan Fermin Lopez. Setelah dapat hukuman di Barcelona, Marcus Rashford buktikan kontribusi nyata. Ferran Torres cibir Getafe dibalas pelatih lawan. Catat sejarah baru, Lamine Yamal menangi Copa Trophy 2025. Pemain Barcelona, Lamine Yamal meraih Copa Trophy 2025. Ini jadi kali kedua secara beruntun Yamal menangi penghargaan untuk pemain terbaik di bawah 21 tahun itu. Penghargaan ini diberikan kepada Yamal dalam seremoni Ballon d'Or 2025 di Paris, Perancis, Selasa 23 September 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Yamal mengungguli Desire Doué dari Paris Saint-Germain yang menjadi pesaing terdekatnya. Joao Neves, Estevao, dan Kenan Yildiz melengkapi 5 besar di kategori ini. Yamal menjadi salah satu pilar penting dalam keberhasilan Barcelona meraih treble domestik pada 2024-2025. Ia mengemas 18 gol dan 25 assist di semua kompetisi. Pertama, terima kasih kepada France Football atas penghargaan ini. Sebuah kehormatan ada di sini lagi, ujar Yamal seperti dilansir BBC. Saya juga ingin berterima kasih kepada klub saya, Barcelona, juga tim nasional. Karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini, Lamine Yamal menambahkan. Lamine Yamal mempertahankan Copa Trophy yang juga ia raih pada tahun lalu. Yamal pun tercatat sebagai pemain pertama yang menorehkan prestasi ini. Barcelona konfirmasi cedera Gavi dan Fermin Lopez. Barcelona menerima kabar buruk setelah mengkonfirmasi bahwa Gavi dan Fermin Lopez akan menepi untuk sementara waktu. Gavi membutuhkan operasi kecil untuk mengatasi masalah meniskus di lututnya. Blaugrana belum mengungkapkan berapa lama gelandang tersebut akan absen, tetapi menurut laporan ESPN bahwa ia diperkirakan akan absen setidaknya hingga November 2025. Sementara itu, Fermin akan absen selama sekitar 3 minggu setelah cedera otot dalam kemenangan atas Getafe 3-0 pada Senin 22 September 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Gavi yang kembali dari cedera ACL lutut yang sama musim lalu belum tampil sejak Agustus 2025. Barcelona berharap operasi dapat dihindari, tetapi pada akhirnya hal itu tidak bisa dihindarkan. Gavi menjalani tes stres olahraga yang intensif setelah menyelesaikan perawatan konservasi untuk cedera radial pada meniskus internal di lutut kanannya. Kesimpulannya ialah untuk menjamin pemulihan terbaik dan kembali berlaga secara kompetitif. Pada Selasa 23 September 2025, Gavi akan menjalani pemeriksaan artroskopi oleh Dr. Joan Carles Manlau di bawah pengawasan staf Barcelona. Demikian pernyataan resmi Barcelona. Fermin akan kembali lebih cepat tetapi masih absen dalam beberapa pertandingan, dimulai dengan Real Oviedo 26 September 2025, Real Sociedad 28 September 2025, dan pertandingan Liga Champions melawan Paris Saint-Germain minggu depan 2 Oktober 2025. Fermin mengalami cedera otot di kaki kirinya. Ia absen selama sekitar 3 minggu, tulis pernyataan Barcelona lagi. Di tempat lain, Alejandro Balde hampir pulih dari masalah hamstring dan Lamine Yamal juga berusaha untuk kembali berlaga setelah absen dalam 3 pertandingan terakhir. Setelah dapat hukuman di Barcelona, Marcus Rashford buktikan kontribusi nyata. Menurut laporan The Athletic, Marcus Rashford tidak masuk dalam daftar karena datang terlambat ke sesi latihan pada hari pertandingan. Penyerang berusia 27 tahun itu yang sedang menjalani masa peminjaman dari Manchester United dicoret dari starting 11 saat Barcelona menghadapi Getafe di La Liga Senin 22 September 2025 dini hari waktu Indonesia Barat.
Hansi Flick yang dikenal menerapkan aturan ketat soal kedisiplinan langsung menjatuhkan sanksi dengan tidak memainkan sang pemain sejak menit awal. Meski dicadangkan, Rashford masuk di babak kedua menggantikan rapinya saat Barcelona sudah unggul 2-0 berkat 2 gol dari Ferran Torres. Tak butuh waktu lama, Rashford langsung memberikan kontribusi dengan umpan matang kepada Dani Olmo yang sukses mencetak gol ketiga Barcelona. Dengan performa itu, Rashford seakan langsung menjawab hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Sejauh ini, ia sudah mencatat 2 gol dan 2 assist dalam 3 laga terakhir bersama Blaugrana. Itu bukan kali pertama Rashford berurusan dengan masalah kedisiplinan. Pada Januari 2024, ia pernah dicoret dari skuad MU oleh Erik ten Hag setelah kedapatan keluar malam di Belfast hingga absen latihan. Sebelumnya pada musim 2022-2023, ia juga sempat terlambat hadir jelang laga melawan Wolves dan harus duduk di bangku cadangan. Barcelona akan melanjutkan perjalanan La Liga dengan menghadapi Real Oviedo pada Kamis malam waktu setempat sebelum menjamu Real Sociedad di akhir pekan. Rashford pun bertekad tetap fokus pada performa tim. Seusai kemenangan atas Newcastle di Liga Champions pekan lalu, ia menyanjung filosofi Hansi Flick. Dia pelatih top, pribadi yang hebat, dia pasti senang, bukan hanya karena 3 poin, tapi juga cara kami menang, ujar Rashford. Ferran Torres cibir Getafe dibalas pelatih lawan. Ferran Torres menginspirasi kemenangan Barcelona atas Getafe 3-0. Namun komentar Ferran usai pertandingan bikin pelatih lawan Josep Bordalas meradang. Ferran Torres mengemas sepasang gol dalam pertandingan Liga Spanyol Barcelona versus Getafe Senin 22 September 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. 1 gol lainnya dilasakan Dani Olmo di babak kedua. Barcelona nyaris mendominasi total permainan. Blaugrana unggul penguasaan bola 71-23 dan menciptakan 16 percobaan. Sebanyak 7 percobaan mengarah tepat ke gawang Getafe, ditambah dengan 1 upaya yang mengenai mistar gawang. Sedangkan tim tamu hanya dibiarkan melepaskan 3 percobaan tapi tidak membahayakan. Kami sudah tahu pertandingannya akan sangat sulit. Mereka tidak menawarkan apapun. Mereka bikin banyak sekali pelanggaran, kata Ferran Torres. Mereka membawa pertandingan ke level yang tidak kami sukai. Menurut pendapat kami, ini tidak menyenangkan. Tapi yang penting adalah 3 poin, penyerang Spanyol itu menambahkan. Bordalas menanggapi komentar Ferran Torres dengan dingin. Getafe hanya memiliki sedikit pilihan mengingat perbedaan kualitas skuad yang jomplang. Itu adalah pendapat yang penuh prasangka karena perbedaannya kan 1 miliar. Barca itu kan tim yang memiliki 2 pemain dengan level yang sangat tinggi di setiap posisi, yang bisa melakukan kombinasi dan serangan balik. Tidak sopan melontarkan komentar seperti itu, Bordalas menanggapi di Mundo Deportivo.